Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok R akan menjelaskan mengenai body plethysmography sebagai pemenuhan tugas sistem instrumentasi medis. Next. Anggota kelompok R itu ada 3. Yang pertama ada Hasna Ulfanida dengan NIM akhir 048. Kemudian saya sendiri, Natania Gisela Putri dengan NIM akhir 049. Dan Aditya Dewangga Syahputra dengan NIM akhir 067. Next. Pertama-tama kita akan membahas pendahuluan. Body plethysmography adalah alat untuk menilai kapasitas sisa fungsional atau FRC dan menentukan resistensi jalan nafas yang spesifik atau SRO. Alat ini dapat mengukur banyak aspek fungsional dan struktural. Ada 2 jenis plethysmograph yang tersedia secara komersial, yaitu konstansa volume variabel tekanan plethysmograph dan tekanan konstan aliran variabel plethysmograph. Yang paling umum digunakan adalah volume konstan, tekanan variabel plethysmograph. Jenis lainnya memanfaatkan spirometer untuk mengukur perubahan volume dalam plethysmograph. Next. Nah, ini merupakan contoh alat dari body plethysmography, yaitu adalah Platinum Elite Body Plethysmography dari MGC Diagnostic. Fitur yang ditawarkan adalah kontrol infeksi yang baik, volume internal maksimum, zero clearance tour, dan tidak ada batasan berat badan maupun kursi yang tidak aman, serta saluran komunikasi intercom. Selanjutnya, prinsip penggunaan. Alat body plethysmography terdiri dari ruang yang kaku dengan ukuran yang sebanding dan bentuk bilik telepon tertutup. Tempat subjek duduk sambil bernafas melalui pneumotakografi. Transduser tekanan dengan sensitivitas yang berbeda diatur untuk mengukur tekanan di seluruh pneumotakograf atau aliran. Perbedaan tekanan di dinding dari plethysmograph dan tekanan pada saluran napas. Prinsip dasar dari plethysmograph yaitu tekanan dengan variabel adalah bahwa perubahan PA dapat disimpulkan dari perubahan tekanan plethysmograph. Prinsip penggunaan yang sering digunakan adalah untuk mendeteksi perubahan tekanan kotak dengan tekanan mulut atau aliran udara saat bernapas biasanya. Sinyal dapat mengevaluasi pengukuran fungsi paru secara statis dan resistensi aliran udara. Selanjutnya adalah penggunaan dari body plethysmography. Next. Sebelum melakukan pemeriksaan baru dengan menggunakan body plethysmography, diperlukan beberapa persiapan, yaitu yang pertama disarankan untuk tidak menggunakan obat minimal 6 jam sebelum pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. Yang kedua, melaporkan riwayat penyakit pernafasan. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang memungkinkan penderita bernafas nyaman mungkin sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, menghindari merokok dan melakukan olahraga berat 6 jam sebelum melakukan pemeriksaan. Yang kelima, menghindari makan makanan berat sebelum pemeriksaan. Next. Adapun indikasi pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh alat ini, yaitu yang pertama menilai gangguan yang bersifat restriksi, mengukur gangguan fungsi paru yang meragukan antara obstruksi atau restriksi, untuk mengevaluasi penyakit paru non-obstruktif atau seperti emfisematus dan kista fibrosis, kemudian melakukan evaluasi resistensi jalan nafas, mengukur fungsi paru di mana subjek tidak dapat bernafas untuk pengukuran lainnya, kemudian menilai respon bronkodilator, mengukur reactivity bronkus pada uji bronkodilator, dan yang terakhir menilai perjalanan penyakit dan respon pengobatannya. Next. Adapun kontradiksi dari alat ini yaitu berupa yang pertama mental confusion, yang kedua muscular incoordination, dan yang ketiga ada body gas.
interpretasi hasil pemeriksaan dari body plethysmography adalah berupa gambaran dari sinogram, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, gambar di samping menunjukkan hasil pengukuran volume paru-paru terhadap waktu. Pada gambar tersebut dapat terlihat besar residual volume, total lung capacity, dan menilai fungsional residual capacity. Kemudian hasil yang kedua yaitu seperti pada gambar yang terpampang di layar, gambar menunjukkan gambaran hasil pengukuran resistensi jalan nafas beserta grafik yang menilai kelainan dari fungsi paru-paru, yaitu berupa kelainan absorptif dan restriksi atau kelainan emfisematos dan fibrosis. Sekian presentasi dari kelompok R, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Bye-bye.